Ketemu lagi dengan saya, Safriandi, pemilik akun Microsoft Project ala Safriandi. Ya, kali ini teman-teman boleh bergabung di Facebook saya, karena cerita ini juga akan saya bawakan di Facebook dalam bentuk narasi. Jadi kali ini saya akan bahas cerita ala Safriandi. Jadi sementara Microsoft Project-nya kita lewati dulu ya. Jadi sebenarnya saya ingin meluruskan cerita tentang status orang konstruksi di surga. Pernah dengar nggak ada orang yang bercerita tentang jembatan neraka ke surga? Saya rasa teman-teman sudah mulai pernah mendengarnya ya, karena ini juga sangat populer di kalangan orang konstruksi. Jadi kalaupun teman-teman belum mendengar, nanti akan saya bawakan secara singkat saja. Tapi versi lengkapnya baiknya mencari ke YouTube, cari saja seorang pemuka agama yang bercerita tentang tidak adanya orang konstruksi di surga. Saya rasa tahu lah ya. Jadi sebenarnya cerita ini juga saya dapat di tahun 2013-an. Kalau saya ceritakan saja lah, mudah-mudahan teman-teman juga maulah mendengarkan ceritanya. Ceritanya begini, versinya berbeda lah ya. Ceritanya begini, suatu saat saya pergi ke kampus istri saya, lalu saya lihat ada kuliah umum yang diadakan, yang narasumbernya adalah praktisi konstruksi. Jadi sangat ramai serta mahasiswa yang mengikutinya. Lalu saya duduk di belakang, paling belakang, ikut mendengar. Ceritanya sangat antusias. Ceritanya begini, pernah dengar nggak cerita neraka surga, begitulah. Jadi waktu itu akan dibangun jembatan dari neraka ke surga. Lalu berceritalah dia bahwasanya orang neraka itu membujuk malaikat agar menyampaikan ke orang surga bahwasanya mereka adalah saudara-saudara mereka yang rindu ingin bertemu dengan orang yang ada di surga. Malaikat akhirnya menyampaikan ke orang surga. Lalu orang surga bilang, oh iya, bandel-bandel kali pun orang itu, tapi tetap saudara kami. Oke, kita setujulah untuk bertemu. Tapi bagaimana caranya? Lalu disepakati akan membuat jembatan dari neraka ke surga. Jadi orang neraka membuatnya sampai perbatasan, orang surga juga membuatnya sampai perbatasan. Nanti mereka akan bertemu di sini. Begitulah ceritanya, ya. Akhirnya disepakati untuk melakukannya. Orang neraka dengan semangatnya membuat pondasi lalu jembatannya. Ya. Nah, namun ternyata sayangnya ya, yang dari surga ternyata nggak ada jembatannya. Ya, nggak ada sama sekali jembatannya. Nah, orang neraka ini bingung. Ya, waktu dia di sini, loh, kenapa? Oh, ini nggak ada jembatannya. Apakah orang-orang surga ini pembohong? Begitulah kira-kira. Ya, oh, orang surga kok bohong? Udah janji mereka membuat jembatan itu, tapi ternyata tidak. Ya, lalu orang neraka ini bilang lagi ke malaikat, tolong selidiki kenapa orang surga itu tidak mulai-mulai atau tidak ada jembatannya. Setelah diselidiki, ternyata bukan hanya jembatannya yang nggak ada, pondasinya pun tidak ada. Ya, kenapa? Pondasi pun tidak dibangun sama orang surga. Ceritanya tidak ada orang konstruksi di surga. Jadi nggak ada orang konstruksi di surga ini. Jadi siapa yang membangun? Kira-kira begitu ininya. Ya, waktu praktisi itu bercerita, mahasiswa itu riuh tertawa karena tidak ada orang surga, tidak ada orang konstruksi di surga. Ya. Lalu pembicara itu juga menutup kokardinya. Lalu dia bilang tidak ada orang bla 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 di surga artinya. Lalu dia malu, dia tutup kokardinya dari institusinya.
Jadi semua orang tersenyum karena mereka paham apa maksudnya, ya. Tidak ada orang konstruksi di surga. Saya yang mendengar cerita itu di belakang sedih. Kok bisa orang cerita begini? Tidak ada orang konstruksi di surga. Itu sangat menyakitkan cerita ini. Ya. Itu, namun saya tidak merusak suasana diskusi atau kuliah umum tersebut. Ya. 1 tahun kemudian saya ke Politeknik Negeri Padang. Ya. Jadi ini di tahun 2014. Jadi persentase ini adalah persentase di tahun 2014. Ya. Jadi saya ulang kembali. Jadi saat itu saya memberi kuliah umum. Saya mengajarkan para dosen. Oh ya, Politeknik Negeri Padang ini punya MRK. Jadi teman-teman yang pengen belajar MRK, manajemen rekayasa konstruksi, bagus ke tempat sini ya. Karena di sana juga saya seperti dosen tamu yang sering mengajar di sana. Jadi kalau teman-teman ada yang kuliah di sini, nanti akan ketemu saya di Politeknik Negeri Padang. Oke, kembali saya terusin. Mendiang dosen saya, Indra Yurmansyah, waktu itu bilang, "Di, jangan pulang hari Jumat karena saya ngasih pembelajaran itu dari Senin sampai Kamis. Jadi harusnya Kamis sore saya pulang ke Medan. Namun beliau bilang janganlah pulang Kamis, tapi pulang saja Jumat. Paginya kasih kuliah umum ke mahasiswa." Jadi apa materinya? Materinya adalah pengendalian mutu dan K3 di lingkungan proyek konstruksi. Hari Rabu itu disampaikan, hari Jumat saya harus bawakan materi ini. Saya pikir, waduh, apa ya materinya? Karena waktunya singkat. Lalu saya teringat cerita tadi, jembatan neraka surga. Pikir saya akan bawakan cerita ini kembali, namun dengan versi yang berbeda. Jadi teman-teman mungkin akan dapat informasi yang baik ya tentang cerita yang akan saya perbaiki ini. Ya. Jadi waktu kasih kuliah umum itu, saya bilang sama adik-adik mahasiswa. Adik-adik mahasiswa teknik sipil, bangga nggak jadi orang teknik sipil atau berkuliah di teknik sipil? Bangga. Dengan semangatnya mahasiswa itu bercerita, bangga, sangat bangga gitu kan. Lalu saya bilang, di Medan sana itu banyak yang menyesal jadi orang teknik sipil atau orang konstruksi. Ya, bukan cuman mahasiswanya, tapi orang tuanya, bapak ibunya menyesal. Kenapa menyesal? Karena ternyata anaknya akan masuk neraka. Kira-kira gitulah, udah jual sawah, udah jual kerbau. Nyesel nggak orang tuanya kalau dengar cerita ini bahwasanya orang konstruksi itu tidak ada di surga, tapi adanya di neraka. Sedih kali kan? Nah, sebetulnya cerita itu cerita yang salah. Ya, jadi saya bilangin seperti ke adik-adik itu, sebenarnya yang dari surga itu jembatannya jadi. Yang dari surga itu jembatannya jadi. Malah yang nggak jadi itu sebenarnya itu yang dari neraka. Jadi sedikit hancur, jadi sedikit rusak. Jadi yang dari neraka ini jembatannya malah nggak sampai-sampai ke perbatasan. Nggak sampai-sampai sini. Karena buat dikit hancur. Ya, ini contohnya. Jadi foto ini saya ambil dari Google ya. Nah, jadi mutu pekerjaan di neraka. Jadi orang neraka itu ya mutu QC-nya, quality control itu nggak benar, sehingga hasilnya selalu reject, hasilnya selalu runtuh. Ya, jadi kerjaannya itu seperti tadi saya bilang, ini nggak sampai-sampai karena belum sampai udah runtuh. Ya, nah tapi kalau yang dari neraka approve, bagus, hasilnya berkualitas. Saya ulangi, gambar ini saya cari di Google ya. Jadi hasilnya tuh bagus.
karena mereka menerapkan quality insurance. Ya, jadi apa sih bedanya quality insurance dengan quality control? Ya, nanti kita akan cerita kayak gitu ya. Nah, atau saya akan ceritain saja lah ya. Jadi quality control ini itu adalah memeriksa di ujung, ya. Jadi ujung dari quality control itu biasanya adalah reject. Banyak yang di reject, banyak yang rusak, ya. Jadi saya contohin gini, ada biasanya yang meriksa ini ibu-ibu atau emak-emak ya. Ada gelas ya, katakanlah saya belum dapat gambar di sini gelas itu diperiksa sama quality control. Hasilnya mutunya bagus, mutunya berkualitas, lalu ditempel stiker QC jual. Nah, tapi bukan cuma itu, kadang-kadang ada yang gelasnya retak sehingga mereka reject. Jadi banyak yang di reject, banyak yang ditempel stiker, banyak yang di reject, banyak yang ditempel stiker. Ya, jadi prinsipnya QC itu meriksa di ujung. Ya, kalau QE atau quality insurance, ya itu dia tidak memeriksa di ujung, tapi dia memeriksa dari kuarsanya. Jadi dari kuarsanya dulu, ya kan, pembakarannya dulu, ya, kemudian cetakannya, baru akan dapat gelas yang bagus. Jadi mengendalikannya tuh dari materialnya, ya, bukan di ujung, sehingga hasilnya adalah bagus. Hasilnya bagus. Jadi nih kira-kira nih hasilnya gitu kan. Jadi bautnya sudah sesuai, bajanya juga sesuai. Jadi bukan di ujung. Jadi dia mulai dari prosesnya. Begitulah kira-kira menerapkan QE atau quality insurance ini, ya. Nah, sebenarnya oke ya, jadi itu. Nah, saya ulangin ke gini ya, ke grafik ini. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman mahasiswa, mau nggak digaji mahal? Mau, iya mahal. Jadi kalau proyek A ya, proyek A itu biasanya menggunakan biaya personil. Ini kontraktor A misalnya, ini kontraktor tipe B. Nanti saya tulis saja di sini ya. Jadi kalau kontraktor lain dia bayarnya sedikit. Kalau tipe B bayarnya banyak. Terus apalagi biayanya? Biaya pelaporan. Biaya tipe orang kontraktor lain biasanya sedikit, ya. Karena buat schedule-nya pakai pakai Excel gitu kan, sederhana. Kalau di tipe B biaya pelaporannya besar, karena lebih tinggi lah dibanding ini. Jadi ini ke atas ini adalah biaya, ya. Kemudian apalagi yang terjadi di lapangan? Kegagalan prosedur. Jadi kegagalan prosedur ini sering terjadi. Misalnya salah order keramik, salah pola keramik, sehingga terjadi bongkar pasang. Biaya bongkar pasang itu besar, sehingga ini biayanya kalau ini biaya jadi begini ya gitu, biaya yang besar. Kalau di kami tipe B ada kegagalan prosedur, ada karena juga manusia. Jadi kemungkinan gagal itu ada, namun kegagalannya kecil, ya. Karena saya bilang, saya udah bayar kamu tinggi 2 kali lipat dari teman-teman kamu, masa kamu salah? Jadi teman-teman personil yang di sini adalah teman-teman yang paham tentang prosedur, ya, sehingga tidak terjadi kegagalan. Kalaupun ada ya minor lah, kecil. Ya. Kemudian apalagi kalau misalnya menggunakan personil yang tidak berkualitas, ya, yang tidak paham mutu, yang tidak paham ini, kegagalan mutu. Maksudnya kegagalan mutu itu apa? Iya, misalnya kropos dindingnya, betonnya rusak, nggak bagus lah gitu kan, sehingga harus diperbaiki. Perbaiki apa? Di reject, di repair. Biaya repair itu mahal sehingga tinggi. Kalau di kami
Di kita tipe B itu kegagalan mutunya rendah. Ada, tapi kita bisa tekan, bahkan harusnya begini gitu kan, kecil gitu kan. Nah, kenapa? Karena kita udah bayar mahal, kita udah paham mutu itu. Sehingga kalau orang sampai sini, kita bisa hemat. Kita juga sampai sini, tapi ini lihat ke hematnya. Tapi mungkin skalanya tidak terlalu benar lah ya. Tapi prinsipnya bahwasanya sesuai dengan tema kita, ya, mutu, pengendalian mutu itu dilakukan di QE. Ya, memang di ujungnya tetap kita melakukan quality control, tapi prosesnya dari awal sudah kita lakukan sehingga hasilnya approve atau hasilnya bagus. Oke, kita akan bercerita lagi tentang safety. Jadi kalau tadi sini judulnya adalah K3 atau safety, ya, kita juga cerita dengan safety. Orang surga itu taat peraturan. Dia bilang buat safety-nya, kita buat, sehingga waktu terjadi kecelakaan, jatuhnya di tempat yang aman. Jadi kalau misalnya jatuh, gitu kan, jatuhnya di tempat yang aman. Kalau orang neraka itu nggak ngerti safety, buat susah aja, buat ini aja. Lalu kalau jatuh ke neraka, jatuh ke neraka, balik lagi. Nah, jadi apa sih perbedaan mendasar dari orang konstruksi yang ada di neraka dan orang konstruksi yang ada di surga? Jadi orang konstruksi yang di neraka itu sering mencuri, tidak memperhatikan mutu, tidak memperhatikan keselamatan. Kalau orang konstruksi yang di surga bekerja sesuai dengan sesuai desain, jujur, menjaga mutu, menjamin hasil mutu sesuai dengan desain, memperhatikan keselamatan kerja. Oke, demikian saya Safriandi, ya, silahkan tunggu cerita berikutnya, cerita ala Safriandi. Terima kasih.